Baik, saya sudah record, maka saya akan share presentasi saya berikut ini. Kelihatan ya, nampak ya? Sudah nampak presentasi saya? Kelihatan ya, Yang? Kelihatan. Seperti saya sampaikan tadi, acara hari ini kita akan merupakan mempelajari portfolio planning. Yang sebagian kecil portfolio planning ini sudah saya sampaikan, sudah saya berikan pada pelajaran. Kadang-kadang saya mute dulu mic saya karena saya agak sedikit batuk, sehingga kemarin batuk itu teman-teman saya waktu main golf pada menghindar aparat sudah di rapid test belum? Udah, saya bilang non reaktif, sehingga mereka berani dekat sekali kepada saya karena ini saya anggap sebagai flu yang biasa, tidak ada kaitannya dengan pandemi. Baik, portfolio planning ini sebetulnya saya sudah sampaikan di webinar-webinar atau pertemuan-pertemuan sebelumnya di dalam strategi berinvestasi, yang merupakan salah satu bagian dari berinvestasi secara baik, yaitu melakukan portfolio planning. Dan portfolio planning ini tidak lain adalah melakukan suatu diversifikasi, ya, diversifikasi, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Ya. Jadi kita beli saham tidak satu jenis saham, misalnya tidak beli saham Astra saja atau tidak beli saham Unilever saja, akan tetapi kita beli bermacam-macam saham. Dan portofolio atau komposisi dari saham-saham tersebut bagaimana. Demikian juga di samping antara saham, kita juga mungkin membelinya berdasarkan diversifikasi daripada sektor atau industri di mana saham-saham itu berada. Demikian juga portofolio kita bisa saja bukan terdiri hanya dari satu saham, akan tetapi juga kumpulan saham atau reksadana ya, atau ETF. Ya. Lebih luas dari itu, bahwa portofolio kita bukan terdiri dari saham, reksadana, atau ETF saja, atau obligasi, tapi mungkin kita perluas kepada deposito, emas, mata uang asing misalnya. Salah satu contoh, saya agak terlindungi misalnya kemarin harga IHSG turun kira-kira 8%. Kebetulan saya memiliki juga mata uang asing yang secara nilai dolar terhadap rupiah naik terus, sehingga kerugian di saham itu bisa tertutup oleh perbedaan spread antara US dollar dan rupiah. Malah karena US dollar saya lebih banyak dibandingkan dengan sahamnya, maka secara keseluruhan nilainya portofolio saya masih positif. Itu salah satu diversifikasi. Jadi diversifikasi ini bukan saja satu instrumen investasi, saham juga macam-macam, saham, reksadana, ETF, obligasi ya di pasar uang, tetapi juga di emas, di tanah, di real estate, maupun bagi mereka yang memiliki kekayaan. Akan tetapi bukan hanya memiliki kekayaan saja, berapapun dana Anda, ya, Anda harus melakukan diversifikasi dengan memegang bahwa Anda jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Baik, ini saya ulangi lagi, ya. Presentasi ini akan saya ulangi terus di dalam presentasi saya yang akan datang. Mengetahui cara-cara investasi dengan benar ada yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan sudah kita pelajari.
mengetahui arah pasar, ya, melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasinya kita sudah terangkan dulu. Sekarang portofolio planningnya yang akan kita bahas bersama. Ya. Mengetahui saham-saham yang layak dibeli, ya. Mengetahui kapan-kapan saham dapat dibeli, ya, dan dapat dijual. Sengaja saya lakukan pada waktu itu pelajaran, justru pelajarannya mengarah kepada pelajaran yang saya berikan terutama di area ini, ya, mengetahui kapan sebaiknya saham dibeli dan kapan waktunya untuk dijual untuk merealisasikan keuntungan, atau jika ternyata pasar melawan, atau jika perasaan pasar melawan kita. Mengapa saya beri pelajaran pertama? Karena Anda biasanya, pengalaman saya, pemula itu tertariknya kapan beli saham, saham apa, kapan kita jual, ya. Mereka melupakan lainnya. Kasarnya, berinvestasi di pasar modal itu hanya kapan kita membeli suatu saham dan saham apa yang kita beli, ya. Saham apa yang kita beli, tanpa mereka itu mempelajari yang lain-lain. Nah, berdasarkan pengalaman saya tersebut, supaya meng-create, ya, keinginan Anda berinvestasi di pasar modal, maka saya istilahnya keinginan Anda tersebut juga yang saya ajarin pertama kali, yaitu kapan baiknya membeli saham, ya, kapan baiknya menjual saham, supaya Anda langsung bisa bertransaksi, karena pasti Anda ingin langsung mendapatkan keuntungan. Mengapa saya yang ajarkan adalah technical analysis? Karena seperti di dalam Dow teori, bahwa chart dan harga itu sudah mencerminkan seluruh kejadian di sekitarnya. Kejadian-kejadian ekonomi, kejadian-kejadian mengenai politik, sosial, keamanan, dan lain-lain langsung di diskon, istilahnya direfleksikan dalam suatu harga. Ya. Dan harga itu nanti ada yang istilahnya supply dan demand. Harga naik jika demand naik, harga turun jika demand turun. Oleh karena itu, untuk mengikuti keinginan para pemula yang tahunya segera ingin beli saham dan jual saham, ingin dapat untung tanpa mempelajari yang lain-lain. Nah, untuk mengikuti keinginan para pemula ini, maka yang saya berikan pertama adalah terutama analisa teknikal. Ini pengalaman saya selama sekian belas tahun, ya. Even wartawan menanyakan, Eyang kalau presentasi, sebaiknya saham-saham apa sekarang yang sedang inilah, sebaik-baiknya saham apa yang harus dikumpulkan, ya. Pertanyaannya hanya itu. Dan memang sebenarnya iya. Akan tetapi di balik pertanyaan itu banyak yang harus dipelajari lain-lainnya. Oke, jadi sekarang kita akan berusaha mempelajari portfolio planning, ya, jenis diversifikasi. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Saham-saham apa dan susunan-susunan portfolio apa yang harus kita milih. Akan tetapi sebelum meningkat kepada hal tersebut, dengan sendirinya kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan portofolio tersebut. Baik, portofolio adalah, ya, kumpulan investasi keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, komoditas, arus ini kas, ya, kas, dan setara kas. Saham dan obligasi umumnya dianggap sebagai inti dari portofolio. Meskipun kita dapat memiliki portofolio dengan berbagai jenis aset instrumen investasi lainnya, seperti misalnya real estate, emas, tanah, ya, mata uang asing, bahkan koleksi barang-barang seni yang sangat mahal harganya. Contohnya lukisan
Mona Lisa harganya jutaan US dollar ya. Konsep utama dari portofolio adalah ini yang saya sebutkan. Sebenarnya kalau bicara dengan portofolio, maka kita bicara mengenai diversifikasi. Mengenai diversifikasi. Jangan menyimpan terus dalam satu keranjang ya. Diversifikasi. Lalu toleransi seseorang terhadap risiko, tujuan investasi, dan rentang waktu atau skala waktu adalah semua faktor penting di saat kita merakit atau membuat dan menyesuaikan portofolio investasi kita. Ya. Lanjut, ya, saya akan lanjutkan. Portfolio planning. Portfolio planning adalah proses ya, menyusun strategi pembangunan portofolio investasi. Portofolio investasi harus mencakup pertama adalah ingat tingkat risk appetite atau tingkat toleransi para satu investor dengan investor lainnya itu berbeda. Ada yang portofolionya terdiri dari instrumen-instrumen investasi yang agresif, ya, seperti growth stock misalnya. Growth stock pasti Anda sudah mengetahui apa yang disebut dengan growth stock. Atau mereka-mereka yang sifatnya risk averse, yang meninggalkan risiko. Portofolionya lebih banyak di obligasi, misalnya di deposito, atau di investasi-investasi lain yang sifatnya lebih aman. Lalu rentang waktu investasi. Ya. Nah, rentang waktu ini dikaitkan dengan umur misalnya beda. Misalnya antara, maaf saja kalau saya sebutkan, apakah Dr. Lani kan bisa, usianya sudah di atas 27 tahun ya dok. Beda misalnya dengan usia yang para pemuda yang ada beberapa juga di sini yang usianya 27 tahun ke bawah atau 45 tahun ke bawah. Beda antara milenial dan kolonial. Kita mah, kalau saya itu generasi kolonial, tetapi mungkin ada beberapa teman di sini, ada beberapa anak-anak di sini atau adik-adik yang masih masuk generasi milenial, generasi di bawah umur 30-an. Itu beda ya, beda portofolio yang harus disusun itu beda antara generasi milenial dan generasi kolonial. Akan tetapi jangan underestimate generasi kolonial. Ya, generasi kolonial ini cari investasi yang aman. Tapi ingat, generasi kolonial yang terdidik dan terlatih bisa saja mereka memilih investasi yang sifatnya agresif. Satu, saya sudah bisa memilih investasi yang sifatnya agresif. Karena apa? Karena saya belajar menguasai ilmu-ilmunya. Lalu juga harus punya rencana, ya, punya sasaran. Berapa lama kita rentang waktunya, dan berapa kali lipat kita ingin hasil dari investasi kita. Apakah misalnya 14% per tahun, apakah 8% per tahun, apakah ingin lebih dari 14 atau 17% per tahun. Dengan ininya harus, dengan sendirinya ini juga harus diperhatikan oleh kita semua ya. Jadi saya kembali bahwa dalam penyusunan portfolio planning kita harus mencakup pertama toleransi kita, apakah kita risk agresif ya, bukan menghindari risiko. Lalu rentang waktu dikaitkan dengan usia misalnya. Beda antara berusia generasi kolonial dengan generasi milenial, yaitu memiliki tujuan berapa sebaiknya
pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Oke, diversifikasi ya. Jelas ini sudah berkali-kali kita sampaikan. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Ya. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Alokasikan dana Anda untuk beberapa jenis instrumen investasi atau alihkan aset Anda, modal Anda dalam jenis beberapa jenis instrumen investasi. Apakah itu saham, reksadana, obligasi, properti, barang kesenian, perhiasan, deposito, tabungan, uang tunai. Ya. Mungkin ini properti dan lain-lain bagi mereka-mereka yang dananya sudah berkelebihan. Ya. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang dananya biasa-biasa saja, maka sangat mungkin mereka itu menyimpannya ya di saham, ya rasanya agak tidak di sini lah, ya. Jadi mereka yang si muda-muda yang gajinya mungkin baru lulus perguruan tinggi dan lain belum bisa beli tanah, belum bisa beli macam-macam ya, maka ini tidak dulu ya. Agar tetapi Anda sudah bisa memilih saham, reksadana, obligasi, deposito, tabungan dan uang tunai. Nah, di samping itu bicara soal saham, kita juga jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Bicara soal saham, maka kita pun harus melakukan diversifikasi. Misalnya, saham-saham di sektor apa saja. Jangan di satu sektor. Kalau di satu sektor saja, kalau sektor itu jangan ambruk, maka modal kita ambruk juga. Pilih bermacam-macam sektor yang satu sektor dan sektor lainnya itu saling melindungi. Ya. Pilih juga misalnya berdasarkan sektor rotasi sektor. Ingat di dalam kita mengikuti gerakan siklus ekonomi, sektor-sektor apa di dalam kondisi ekonomi apa yang akan manggung misalnya. Misalnya dalam masa pertumbuhan dan masa euforia, maka biasanya sektor-sektor energi atau sektor itu manggung. Dalam masa penurunan misalnya, dalam masa resesi, misalnya kita masuk ke sektor keuangan atau sektor-sektor yang sifatnya defensif. Kita juga di samping memilih sektor, diajarin lagi. Ya. Kita juga harus memilih saham-saham unggulan dalam sektor tersebut. Ya. Jadi jangan memilih saham yang saling kanibal. Ya. Biasanya jangan memilih saham yang satu turun, sektor lainnya juga ikut turun biasanya. Ya. Baik, ya, kita lanjutkan. Jangan menaruh diversification. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Kita lanjutkan. Contoh sederhana portofolio ya. Misalnya portofolio itu kita bicara banyak kan sekarang di pasar modal ya. Pasar modal kita nggak bicara dulu soal tanah, soal bukan pasar modal ya, pasar keuangan. Ini portofolio bukan portfolio ya. Kita tidak bicara soal tanah, kita soal persiapan, perhiasan, akan tetapi kita bicara soal yang berkaitan dengan portofolio pasar modal, yaitu pasar keuangan, yaitu saham, reksadana, obligasi. Ini contoh portofolio. Jadi jangan di reksadana semua, jangan di obligasi semua, jangan di saham semua, jangan di cash semua. Memang cash paling aman, ya paling aman. Tetapi dari cash kan kita tidak memperoleh apa-apa. Reksadana juga pilih reksadana yang bagaimana. Demikian juga obligasi, demikian juga saham. Ini kan ilmunya sudah kita berikan semua. Bagaimana membeli reksadana,
Kalau membeli reksadana ada dua reksadana. Pertama reksadana yang kita pasif, ya, reksadana yang kita bisa aktif seperti ETF. ETF itu Extended Credit Funds adalah reksadana yang aktif, yaitu reksadana yang bisa diperjualbelikan seperti halnya saham, sehingga kita bisa, kalau ingin menjual reksadana pada waktu bersangkutan, maka dengan mudah kita bisa mencairkannya dalam waktu detik, dalam waktu menit. Demikian juga saham ini sangat liquid, ya, dan obligasi. Selanjutnya, jenis-jenis portofolio. Portofolio adalah hybrid portfolio. Ini portofolio ini, kalau hybrid itu istilahnya campuran, ya, istilahnya satu sama lain saling memberikan kekuatan. Itu hybrid namanya. Nah, di sini kita bisa jalan hybrid portfolio itu beberapa saham yang saling memperkuat. Nah, kita portfolio investment, ya, lalu aggressive equities focus portfolio, di mana portofolio kita terdiri dari saham-saham yang agresif, growth investing atau sedikit GARP, ya. Defensif itu misalnya saham-saham yang sifatnya defensif, saham-saham consumer atau saham-saham semacam consumer lagi. Income focus atau equity portfolio, ini kita istilahnya fokus kita kepada portofolio yang memberikan kinerja yang hampir tetap berupa seperti dividen atau obligasi, ya. Oh, ini dividen dan obligasi. Nah, ini spekulatif, ya, equity portfolio. Jadi kita juga berani menyimpan saham itu, menyimpan portofolio kita, membeli portofolio kita di saham-saham yang sangat spekulatif. Untuk diketahui bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali saham-saham spekulatif yang kinerjanya dalam satu bulan itu puluhan persen, bahkan ada ratusan persen di dalam perhitungan 3-4 bulan. Nah, ini juga dengan mereka-mereka yang punya banyak informasi dan mengetahui knowledge atau pengetahuan bagaimana cara mengelola saham spekulatif, mencari saham spekulatif. Mereka juga mengumpulkan saham-saham yang seperti ini, spekulatif equities focus. Nah, di sini mereka bisa saja kita memiliki semuanya dengan dengan istilah komposisi yang berbeda-beda. Bagi saya, bagi mereka kolonial, mungkin komposisinya akan banyak di saham-saham portofolio semacam ini, mengumpulkan saham-saham di defensif maupun income focus portofolio. Tapi bagi generasi milenial, mungkin mereka ada juga yang mengambilnya, saya bedakan warnanya, mereka mengambil yang ini. Tapi ingat bahwa ilmu mereka harus juga mumpuni, ya. Jadi ini dengan kita memiliki semua, maka risiko kita terbagi antara risiko yang saham-saham yang high risk dan low risk, ya. Tinggal kita memilihnya, apakah kita akan memilih high risk lebih besar komposisinya atau dibandingkan dengan low risk yang lebih besar komposisinya. Kita dapat melakukannya sendiri. Akan tetapi jika tidak kita bisa melakukannya sendiri, maka Anda bisa saja minta tolong financial advisors, terutama bagi mereka-mereka yang dananya punya banyak,
tolong nih saya dilola. Saya ingin membuat portofolio yang keuntungannya kemungkinan adalah optimal. Tolong dilola. Maka si financial advisor juga akan memperhatikan di mana mereka akan menaruh, akan menyimpan uang-uang si kliennya ini. Mereka tidak akan menyimpan di salah satu jenis portofolio saja. Mereka akan memilih, memilih sesuatu sehingga hasilnya menjadi optimal atau maksimal. Oleh karena itu, portfolio management, portfolio planning adalah menjadi salah satu bagian yang harus kita kuasai sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi investor atau trader yang berhasil, terutama investor yang berhasil. Jadi ingat bahwa meskipun kita bicara soal diversifikasi ansih ya, akan tapi dalam diversifikasi ini ada suatu pelajaran-pelajaran lain atau ilmu lain yang harus kita perdalam. Baik, kita oke. Nah, kita di dalam kita misalnya melakukan portofolio kita terdiri juga dari saham-saham yang di IASD. Tapi sebaliknya saya kembali lagi kepada yang ini. Oke, salah satu ETF ya, salah satu saya tidak memakai financial advisors, akan tetapi saya juga memakai ilmu yang saya miliki sendiri. Ya. Maka untuk membagi risiko saya, saya membeli ETF, di mana ETF tersebut hampir seluruhnya memasukkan jenis-jenis portofolio ini. Kecuali tentunya bukan obligasi, bukan deposito ya. Bukan obligasi, bukan deposito. Saya contohnya, karena saya melihat kemarin itu dari Ichimoku chart ya. Salah satu ETF meskipun dalam keadaan bearish, saya sedikit spekulatif, harganya banyak di antara saham-saham ini yang jumlahnya 30 ya sahamnya, ada di dalam posisi di daerah support semua. Jadi saya mengambil keputusan untuk membeli saham ini di dalam dengan menggunakan chart jangka pendek Ichimoku ya, di mana technical indikatornya menunjukkan bahwa jika saya membeli ETF tersebut bukan akan berhasil ya, risknya kecil sekali karena hampir seluruh underlying stocks-nya atau saham-saham yang berada di dalamnya berada di daerah area support. Jadi saya menyusun portofolio tidak sendiri, akan tetapi saya beli ETF di mana portofolionya disusun oleh fund manager yang ada di salah satu sekuritas. Ya. Saya belinya dengan apa? Dengan cara trading. Saya klik beli portofolio satu basket, harganya sekian puluh juta, saya beli. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Kemarin naik sedikit 0,9%. Turun nggak apa-apa. Toh ini yang dipilih oleh fund manager dari sekuritas tersebut adalah saham-saham yang juga merupakan pilihan saja, di mana dalam istilahnya saya sudah bagikan videonya, checklist di dalam investment, ya, investing checklist, ya, sudah memasukkan kriteria-kriteria yang saya miliki.
Di antaranya banyak, di antaranya adalah mostly adalah mereka yang big cap. Mostly mereka adalah yang istilahnya liquid. Mostly adalah volatile. Dan saya lihat juga kinerja dari ETF tersebut di atas IHSG. Ini salah satu contoh yang saya lakukan, tapi belum tentu Anda juga bisa melakukannya selama Anda tidak mempelajari. Ingat bahwa one is not fit for all. Satu tidak selalu cocok untuk yang lain. Apa yang saya gunakan, apa yang saya kerjakan belum tentu cocok dengan apa yang Anda kerjakan. Kuncinya apa? Anda lakukan sendiri berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan disiplin yang Anda miliki. Jadi istilahnya di dalam portofolio ETF tersebut juga saya sudah melihat sudah terdiversifikasi, sudah bermacam-macam sektor ada di dalamnya. Jadi tidak dalam satu sektor saja. Ada dalam sektor keuangan, ada di dalam sektor bahan baku, ada di dalam sektor-sektor lain. Nah, inilah sebenarnya kita lihat juga kalau Anda tidak terlalu ingin repot menyusun portofolio planning secara rumit, ya beli saja reksadana, beli saja ETF. Reksadana lama, capek nunggunya. Istilahnya birokrasi untuk membeli dan menjualnya lama ya, birokratis sekali. Nah, Anda bisa memilih ETF. ETF adalah reksadana yang dibuat oleh fund manager dan bisa diperjualbelikan seperti halnya kita trading. Jadi kalau menurut saya, jika Anda tidak ingin susah-susah membangun portofolio planning, ya, maka Anda tinggal memilih di antara reksadana yang ada dan ETF yang ada. Hanya saja bahwa setiap reksadana itu ya kinerjanya juga berbeda-beda. Jadi saya sarankan sebelum Anda memilih reksadana atau ETF, maka Anda melihat dulu kinerja ETF atau reksadana tersebut. Reksadana kinerjanya bisa dilihat di www.investa.com, di mana hati-hatinya saya katakan bahwa kalau saya melihat investa.com, kinerja reksadana itu, kinerja para fund manager, ada hampir 50% lebih malah kinerjanya negatif. Jadi Anda harus hati-hati membeli reksadana. Anda harus melakukan analisa juga. Nah, kalau ETF itu analisanya bisa ada di chart. ETF bisa dibandingkan chartnya. Misalnya saya membandingkan satu ETF yang saya beli dengan IHSG kemarin, wah bedanya sedikit saja. Jadi setidak-tidaknya dia bisa mengikuti IHSG atau lebih tinggi dari IHSG. Jadi di samping Anda memilih saham-sahamnya, juga saham-sahamnya harus terdiversifikasi sesuai dengan sektor-sektornya. Ini adalah sektor yang saya baca ya. Menurut yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang terakhir. Ada sektor baru di sini. Saya lihat ini sektor produk investasi tercatat. Saya belum mendalami ini sektor yang ini. Lanjut ya. Dampak toleransi risiko terhadap alokasi portofolio. Dalam setiap pembuatan portofolio, toleransi risiko investor harus secara signifikan tercermin dalam isi portofolio. Apakah Anda agresif? Apakah Anda defensif? Apakah Anda moderat? Sebaliknya, investor yang toleran terhadap risiko dapat saja ya menambah small cap growth stock, large cap growth stock, high yield bond.
Jadi semuanya dimasukkan ke dalam. Seperti saya katakan tadi, bahwa reksadana kan banyak yang memasukkan itu. Mereka mengumpulkan yang risikonya tinggi, yang risikonya rendah, sehingga terjadi diversifikasi yang salah satu sama lain saling melindungi. Nah, sebaiknya investor menghindarkan diri dari aset-aset dengan volatilitas yang tinggi ini, yang dapat membuat tidak nyaman untuk berinvestasi. Untuk membuat volatilitas yang tinggi itu membuat kita secara psikologis, apalagi kalau melihatnya setiap hari ya, terganggu ya. Baik ya, dampak rentang waktu pada alokasi portofolio. Mirip dengan toleransi risiko, investor harus memilihkan berapa lama mereka harus berinvestasi ketika membangun portofolio. Investor konservatif mungkin nyaman memiliki saham yang berkapitalisasi besar, ya reksadana, ETF bukan ETF ini, obligasi yang aman, aset-aset yang mudah dicairkan. Nah, ini gambar ini juga sudah saya presentasikan pada tahap-tahap awal. Ini gambar yang menunjukkan alokasi aset Anda dikaitkan dengan umur Anda, ya. Itu tentang waktu. Beda misalnya saya sebagai yang berusia kolonial sekali, tentunya saya akan memilih aset-aset yang lebih aman. Ya, misalnya saya akan lebih banyak di obligasi, bonds, ataupun cash, ataupun deposito ya. Tapi jangan underestimate saya, ya. Karena saya pun dalam usia yang kolonial, karena saya memiliki ilmu, saya juga bisa memilih aset-aset yang sifatnya agresif untuk meningkatkan keuntungan saya secara optimal. Di sini pentingnya knowledge and skills dalam berinvestasi. Dengan knowledge dan skill dengan yang mumpuni yang Anda miliki, dengan tingkat keterampilan dan pendidikan dan ilmu yang Anda miliki, tidak melihat usia Anda, ya, maka Anda bisa tetap memanfaatkan, istilahnya, menyusun portofolio yang hasilnya bisa optimal bagi Anda sekalian. Hanya saya sarankan bagi mereka-mereka yang tidak mau repot-repot, alangkah apalagi kita sudah generasi kolonial, alangkah baiknya lebih banyak di aset-aset portofolionya, di aset-aset yang lebih aman. Apakah itu obligasi, apakah itu misalnya reksadana pendapatan tetap, apakah itu reksadana campuran, atau kalau reksadana yang kita ingin lebih sedikit agresif, kita taruh di ETF. Dan ETF bagusnya jika mereka yang berpengalaman di dalam membaca chart ya dan lain-lain, bisa keluar masuk semaunya mereka, tidak usah menunggu keputusan birokrasi daripada sekuritas yang bersangkutan. Saya kira demikian presentasi saya untuk mengenai portfolio planning ini. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu ya 20 menit lah ya. Saya silakan tanya jawab. Tanya jawab bisa melalui chat, bisa juga melalui raise hand dengan membuka mic-nya, menghidupkan mic-nya masing-masing. Saya kira cukup sekian presentasi saya mengenai portfolio planning. Ya, selanjutnya
saya akan tutup ininya saya tutup rekamannya supaya tidak terlalu besar sehingga mudah mengupload ke Telegram. Pada suatu waktu yang akan datang, yang di video training akan saya upload seluruhnya ke InvestCare, tapi tidak dalam waktu sekarang ini. Baik, saya stop recording saya.